Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 17 Juni, judul renungan kita, Kerajaan Sorga adalah seumpama biji sesawi. Ayat hafalan, Matius pasal 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Yesus memberikan perumpamaan tentang kehadirannya di dunia ini sebagai perwakilan kerajaan sorga. Kehadirannya membawa misi kerajaan sorga. Dia mengumpamakan pekerjaan misi kerajaan sorga itu bagaikan benih biji sesawi. Dalam bahasa Inggris, benih biji sesawi ini adalah grain of mustard seed, biji benih mustard hitam. Kemungkinan ini adalah jenis tanaman yang bertumbuh banyak secara liar di Palestina, tetapi bijinya sering diolah dan digunakan sebagai sambal. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 409. Tetapi dalam literatur orang Yahudi, benih biji sesawi ini sering diperbahasakan untuk menyatakan yang sangat kecil, sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 409. Artinya bahwa pekerjaan misi kerajaan sorga yang dibawa Yesus pada awalnya dianggap kecil. Yesus menggambarkan benih Injil kerajaan itu awalnya kecil, seperti biji sesawi yang ditaburkan di ladang si petani. Yesus berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 32. Sangat menarik bukan? Biji sesawi itu sejenis yang dikonsumsi untuk makan, dan kemudian bila bijinya itu ditaburkan di ladang dan bertumbuh. Yesus perbandingkan dengan sayuran yang juga adalah jenis makanan. Demikianlah Yesus mengibaratkan Injil kerajaan sorga itu. Bila mana kita terima pekabaran Injil itu, maka kita disamakan seperti menikmati makanan. Dan Injil kerajaan sorga itu akan membuat kita bertumbuh dalam iman, yang tadinya pertumbuhan iman kita dari yang kecil dan bertumbuh menjadi besar. Tentu iman kita yang bertumbuh itu menghasilkan buah-buah pertobatan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan, sehingga digambarkan sebagai pohon, sehingga burung-burung datang bersarang. Dalam hal ini, sebuah pohon menyatakan kemenangan pekabaran Injil seluruh dunia. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 409. Oleh sebab itu, jangan anggap sepele dengan pekabaran Injil yang dianggap kecil oleh para pemimpin orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Yesus itu tidak mungkin seorang Mesias, karena murid-muridnya pun orang-orang kecil dan penangkap ikan. Yesus adalah Mesias, membawa misi kerajaan sorga. Terimalah dia dan Injilnya. Nikmati seperti menikmati makanan, maka benih Injil itu akan bertumbuh besar seperti pohon. Banyak orang akan datang kepadamu seperti burung-burung yang datang bersarang di pohon biji sesawi itu. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus seperti biji sesawi itu, di mana iman kami harus bertumbuh dan berkembang, dan sehingga banyak orang akan datang kepada kami seperti burung-burung yang datang bersarang di pohon biji sesawi itu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.